Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Najwa, NIM 22202100085. Saya di sini akan menjawab 3 pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nubahai, MSI. Untuk pertanyaan pertama, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kontrak, terlebih kontrak itu kontrak syariah. Nah, dalam praktik bisnis, kontrak merupakan dasar hukum yang mengikat para pihak. Kontrak menjadi landasan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing, serta mencegah terjadinya konflik. Dalam perspektif syariah, kontrak tidak hanya dilihat dari sisi legal formal, tapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan secara mendalam saat menyusun kontrak bisnis syariah. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur-unsur yang dilarang Islam, seperti riba, maisir, gharar, dan unsur-unsur yang terdapat kezaliman di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akad yang disusun sesuai dengan maqasid syariah, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudaratan. Yang kedua, sangat penting untuk menentukan jenis akad yang digunakan. Dalam bisnis syariah, kita mengenal berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain. Nah, masing-masing akad memiliki struktur dan ketentuan berbeda, sehingga seorang penyusun kontrak harus memahami karakteristik masing-masing akad tersebut agar tidak terjadi kesalahan redaksional. Yang ketiga, kontrak harus memuat identitas para pihak secara jelas dan lengkap, termasuk nama, alamat, dan status hukumnya. Ini untuk memastikan tidak adanya ambiguitas dalam pelaksanaan kontrak, serta untuk memastikan pertanggungjawaban hukum yang jelas, terutama apabila terjadi pelanggaran kontrak di kemudian hari. Yang keempat, objek akad yang menjadi pokok perjanjian itu harus dijelaskan secara spesifik. Objek akad harus halal, jelas kuantitas dan kualitasnya, serta tidak boleh berupa sesuatu yang belum dimiliki atau belum dikuasai oleh pihak yang bersangkutan. Yang kelima, kontrak harus berdasarkan pada prinsip tarodi, yaitu kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Tidak boleh adanya unsur paksaan atau tekanan. Ini sesuai dengan prinsip hukum perjanjian dalam Islam, yaitu kebebasan berkontrak selama tidak melanggar syariah. Tanpa kerelaan, suatu kontrak tidak memiliki kekuatan hukum dalam pandangan syariah meskipun telah ditandatangani secara formal. Yang keenam, seluruh isi kontrak sebaiknya ditulis dengan bahasa yang tegas, jelas, dan tidak multitafsir. Setiap hak dan kewajiban harus dirumuskan secara proporsional dan seimbang sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang terakhir, dalam kontrak syariah juga sangat penting untuk mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Mekanisme ini bisa melalui seperti musyawarah, mediasi, atau lembaga arbitrase syariah seperti Basarnas. Hal ini sesuai dengan prinsip islah atau penyelesaian secara damai dalam Islam. Kesimpulannya, menyusun kontrak bisnis syariah membutuhkan pemahaman hukum Islam, kehati-hatian dalam redaksional, serta komitmen untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kebaikan bersama. Kontrak bukan hanya dokumen hukum, tapi juga amanah yang harus dijaga dengan profesionalitas dan integritas. Untuk pertanyaan kedua, yaitu langkah-langkah strategis apa yang seharusnya diambil ketika muncul perselisihan mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul dalam kontrak. Sengketa mengenai interpretasi klausul kontrak seringkali terjadi dalam dunia bisnis. Ketika suatu kontrak telah disepakati dan ditandatangani, seharusnya semua pihak memahami isi dan konsekuensi hukumnya secara menyeluruh. Namun dalam kenyataannya sering muncul perbedaan pemahaman mengenai makna dari suatu ketentuan, sehingga menimbulkan konflik, bahkan potensi perselisihan hukum. Sebagai seorang penyusun kontrak, langkah pertama yang mungkin akan saya lakukan adalah
Pertama, menelaah kembali klausul yang disengketakan secara cermat. Saya akan mengevaluasi apakah klausul tersebut telah dirumuskan dengan bahasa yang tegas, tidak ambigu, dan apakah susunan katanya memungkinkan multitafsir. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memahami akar dari permasalahan tersebut. Langkah yang kedua adalah melakukan klarifikasi kepada masing-masing pihak mengenai maksud dan niat awal mereka saat menyepakati klausul tersebut. Hal ini penting karena niat atau niyah dalam hukum Islam memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu perbuatan. Selanjutnya, yang langkah ketiga adalah meninjau kembali dokumen pendukung yang berkaitan dengan penyusunan kontrak. Saya akan menggali konteks awal penyusunan klausul, baik melalui draft kontrak sebelumnya, notulen rapat, maupun dokumentasi komunikasi saat negosiasi. Dari sana, dapat ditelusuri konteks dan maksud awal dari klausul yang disengketakan itu. Langkah keempat adalah menafsirkan klausul tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak syariah, yaitu keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. Oleh karena itu, selama penafsiran tidak bertentangan dengan syariah, maka dapat digunakan sebagai acuan. Jika setelah penelaahan dan klarifikasi tetap tidak ditemukan titik temu, maka langkah keempat adalah mendorong para pihak untuk melakukan musyawarah atau mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi. Metode seperti musyawarah ini yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan menjadi pendekatan paling efektif dalam menjaga hubungan baik antar pihak. Sebagai solusi akhir apabila musyawarah tetap tidak mencapai hasil, maka dapat ditempuh jalur arbitrase syariah. Selain itu, saya juga dapat merekomendasikan agar para pihak menyepakati adendum atau revisi klausul tersebut secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah serupa di kemudian hari. Penyesuaian ini harus disepakati secara sukarela dan dituangkan dalam dokumen resmi. Dengan pendekatan ini, saya sebagai penyusun kontrak tidak hanya berperan sebagai perancang dokumen hukum, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dan penjaga integritas kesepakatan. Seorang kontrak drafter harus mengedepankan netralitas, kejelian, dan kemampuan negosiasi yang baik. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Dalam konteks globalisasi ekonomi, semakin banyak terjadinya kerjasama bisnis lintas negara. Artinya, para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak dapat berasal dari negara yang berbeda dengan latar belakang hukum yang juga berbeda. Hal ini menyebabkan perlunya kejelasan hukum mana yang digunakan serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan. Dalam kontrak internasional, para pihak yang berasal dari negara berbeda akan memiliki sistem hukum, prosedur, dan lembaga peradilan yang juga berbeda. Oleh sebab itu, penentuan governing law dan choice of forum menjadi bagian yang sangat penting dalam struktur kontrak internasional. Governing law atau yang juga disebut choice of law adalah ketentuan dalam kontrak yang menentukan sistem hukum negara mana yang akan digunakan untuk mengatur kontrak tersebut. Misalnya, kontrak menyebutkan bahwa perjanjian ini tunduk pada hukum negara Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, maka jika terjadi perselisihan, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penafsiran kontrak akan merujuk pada hukum Indonesia. Sedangkan choice of forum adalah kesepakatan para pihak mengenai lembaga atau yurisdiksi yang akan menangani penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihan. Misalnya, para pihak menyepakati bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase internasional di Singapura atau melalui pengadilan negeri di salah satu negara yang disepakati. Penetapan
Kedua hal ini itu sangat penting karena tanpa penetapan yang jelas, apabila timbul konflik maka masing-masing pihak bisa bersikeras agar sengketa diselesaikan berdasarkan hukum negaranya sendiri. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, bahkan merugikan salah satu pihak yang lebih lemah secara posisi atau akses hukum. Dengan menyepakati governing law dan choice of forum sejak awal, para pihak dapat menghindari konflik yurisdiksi dan mempercepat proses penyelesaian jika terjadi sengketa. Selain itu, penetapan hukum yang jelas akan memberikan kapasitas hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah penyalahgunaan atau penafsiran sepihak. Dalam bisnis syariah internasional, ketentuan ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam, meskipun hukum yang digunakan berasal dari sistem sekuler. Penyusunan kontrak harus tetap memastikan bahwa tidak ada muatan yang bertentangan dengan syariat seperti riba atau ketidakadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.